Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita lihat di langit malam, tapi mungkin banyak dari kita yang belum tahu fakta sebenarnya. Pernah lihat cahaya melintas cepat di langit malam? Cahaya itu sering kita sebut sebagai bintang jatuh. Biasanya kita sebut bintang jatuh. Keren banget ya? Tapi tahu nggak, sebenarnya itu bukan bintang loh. Itu namanya meteor. Meteor adalah fenomena alam yang sangat menarik dan penuh misteri. Jadi, meteor itu cahaya yang muncul waktu benda kecil dari luar angkasa, namanya meteoroid, masuk ke atmosfer bumi. Ketika meteoroid ini memasuki atmosfer, gesekan dengan udara membuatnya terbakar. Gesekannya sama udara, bikin meteoroid terbakar. Makanya ada cahaya yang kita lihat seperti bintang jatuh. Meteor ini sering terjadi, dan kita bisa melihatnya hampir setiap malam jika langit cerah. Setiap hari, banyak meteoroid masuk ke atmosfer bumi. Mereka datang dari berbagai arah dan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Cuma, kebanyakan kecil banget dan keburu habis terbakar sebelum sampai ke bumi. Meteoroid yang lebih besar kadang-kadang bisa mencapai permukaan bumi dan disebut meteorit. Meteor ini ngasih kita kesempatan lihat keajaiban alam semesta. Setiap kali kita melihat meteor, kita sebenarnya sedang menyaksikan sejarah alam semesta yang sangat tua. Bumi kita ini kan bagian dari tata surya yang luas banget. Tata surya kita terdiri dari matahari, planet-planet, bulan, dan banyak benda kecil lainnya seperti meteoroid. Jadi, setiap kali kita melihat meteor, kita diingatkan betapa luas dan menakjubkannya alam semesta ini. Teruslah menatap langit dan nikmati keindahannya. Tadi kita sudah bahas, meteor itu cahaya waktu meteoroid terbakar di atmosfer. Meteor ini sering kita lihat sebagai bintang jatuh, meskipun sebenarnya bukan bintang. Ketika meteoroid memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi, gesekan dengan udara membuatnya panas dan terbakar, menciptakan cahaya terang yang kita sebut meteor. Nah, kalau meteorit itu apa? Meteorit adalah bagian dari meteoroid yang berhasil bertahan dari perjalanan melalui atmosfer dan akhirnya jatuh ke permukaan bumi. Meteorit itu meteoroid yang berhasil melewati atmosfer dan jatuh ke bumi. Proses ini tidak mudah karena sebagian besar meteoroid terbar habis sebelum mencapai permukaan. Namun, beberapa meteoroid cukup besar atau cukup kuat untuk bertahan dari panas dan tekanan atmosfer. Jadi, meteorit itu sisanya meteoroid yang nggak habis terbakar. Ketika meteorit mendarat di bumi, mereka bisa meninggalkan kawah atau hanya tergeletak di permukaan. Meteorit ini bisa ditemukan di berbagai tempat di seluruh dunia. Ukurannya macam-macam. Ada yang kecil kayak pasir, ada juga yang gede kayak batu besar. Meteorit kecil seringkali tidak menyebabkan kerusakan, tetapi meteorit besar menyebabkan dampak yang signifikan, bahkan bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Ada meteorit yang beratnya lebih dari 60 ton. Meteorit besar ini seringkali menjadi objek penelitian dan dipajang di museum-museum untuk edukasi publik. Mereka memberikan wawasan tentang sejarah tata surya kita. Meteorit ini penting banget buat ilmuwan. Dengan mempelajari meteorit, ilmuwan bisa mendapatkan informasi berharga tentang komposisi dan asal-usul benda langit lainnya. Mereka bisa pelajari meteorit untuk tahu tentang benda langit lain, kayak asteroid dan komet. Meteorit juga bisa memberikan petunjuk tentang kondisi awal tata surya kita dan proses pembentukan planet. Jadi meteorit bukan hanya batu dari luar angkasa, tapi juga kunci untuk memahami alam semesta kita. Meteorit itu ada macam-macam jenisnya, tergantung bahannya. Setiap jenis meteorit memiliki karakteristik unik yang membuatnya menarik untuk dipelajari. Ada 3 jenis utama, meteorit besi, meteorit batu, dan meteorit campuran besi batu. Masing-masing jenis ini memberikan informasi yang berbeda tentang asal-usul dan perjalanan mereka di luar angkasa. Meteorit besi isinya kebanyakan besi dan nikel, berat dan padat. Mereka seringkali memiliki permukaan yang halus dan mengkilap karena kandungan logamnya yang tinggi. Meteorit besi ini biasanya berasal dari inti planetesimal yang telah hancur. Kalau meteorit batu, kebanyakan dari mineral kayak batu di bumi. Mereka seringkali memiliki tekstur yang kasar dan berwarna gelap.
Meteorit batu ini biasanya berasal dari kerak planetesimal atau asteroid. Yang paling jarang itu meteorit campuran besi batu. Isinya campuran besi, nikel, dan mineral. Bentuknya unik, ada kristal-kristal di dalamnya. Meteorit ini memberikan petunjuk tentang proses pembentukan planet dan asteroid. Tuh. Nah, dari jenis-jenis meteorit ini, ilmuwan bisa belajar tentang tata surya kita. Dengan mempelajari komposisi dan struktur meteorit, kita bisa mendapatkan wawasan tentang kondisi awal tata surya dan proses yang membentuk planet-planet. Meteorit juga bisa mengandung bahan organik yang memberikan petunjuk tentang asal-usul kehidupan di bumi. Penelitian meteorit terus berkembang, dan setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat untuk memahami alam semesta kita. Meteoroid itu asalnya dari mana ya? Kebanyakan dari asteroid, batu-batu yang muterin matahari di antara Mars dan Jupiter. Kalau asteroid tabrakan, pecahannya jadi meteoroid. Nah, meteoroid ini bisa masuk ke atmosfer bumi dan jadi meteor atau meteorit. Selain asteroid, ada juga meteoroid yang asalnya dari komet. Komet itu es dan debu yang muterin matahari. Waktu dekat matahari, esnya menguap, debu dan partikelnya lepas. Terus bisa masuk ke atmosfer bumi jadi meteor. Pernah dengar hujan meteor? Hujan meteor itu waktu bumi melewati debu-debu sisa komet. Waktu debu-debu ini masuk ke atmosfer, mereka terbakar dan bikin cahaya yang indah. Ada beberapa hujan meteor yang terjadi tiap tahun, kayak hujan meteor Perseid di bulan Agustus dan Geminid di bulan Desember. Waktu hujan meteor, kita bisa lihat banyak meteor, bahkan ratusan tiap jam. Keren banget! Ada banyak hal menarik tentang meteor dan meteorit. Tahu nggak? Setiap hari banyak banget meteoroid masuk ke atmosfer bumi. Tapi kebanyakan kecil dan keburu habis terbakar. Meteorit yang gede bisa bikin lubang besar waktu nabrak bumi. Lubang itu bukti kekuatan meteorit. Dari meteorit, kita bisa belajar tentang benda langit lain dan awal mula tata surya. Meteorit itu kayak kapsul waktu dari masa lalu. Indonesia juga punya cerita tentang meteorit. Tahun 2020, ada meteorit jatuh di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sebuah poin 5. Heboh banget waktu itu. Meteoritnya jenis yang langka dan penting buat ilmu pengetahuan. Di Indonesia juga ada cerita rakyat tentang meteor. Ada yang percaya meteor itu bintang jatuh yang bawa keberuntungan. Ada juga yang anggap pertanda buruk. Langit malam itu kayak jendela buat kita lihat alam semesta. Nonton meteor itu seru dan kita bisa belajar banyak. Nggak perlu teleskop, kok. Cari tempat yang gelap, jauh dari lampu kota. Tiduran dan biarkan mata terbiasa sama gelap. Sabar ya, nanti pasti lihat meteor. Siapa tahu nemu meteorit. Kalau nemu batu yang aneh dan kayak meteorit, jangan dipegang langsung. Kasih tahu museum atau universitas terdekat. Meteor dan meteorit itu bukti kalau bumi kita bagian dari tata surya yang luas. Break, Lake. Mereka utusan dari luar angkasa yang kasih tahu kita tentang alam semesta. Coba deh, lihat langit malam dan nikmati keindahan meteor. Siapa tahu, kamu bisa lihat keajaiban langit yang gak terlupakan.